di video kali ini saya akan membahas mengenai VPS. Nah, apa sih itu VPS? VPS adalah Virtual Private Server, yaitu sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Dikatakan sebagai virtual server karena memang server ini bersifat maya dan virtual. Jadi, servernya tidak memiliki fisik. Untuk mengkonfigurasi VPS, yang pertama yaitu kita install terlebih dahulu Debian-nya. Di sini saya sudah menginstal Debian-nya, kemudian di clone, dan ini hasil clone, kemudian kita start. Kita melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu networknya, kita buka, change adapter option, kemudian kita pilih WiFi, kemudian properties, setting pada sharing. Nah, sini sudah virtual box. Udah. Lalu kita lanjut untuk mengkonfigurasi. Nah, di sini login dan enter passwordnya. Setelah itu masukkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kemudian enter. Nah, di sini allow diganti menjadi auto ETH0. Kemudian EVES ETH0 init DHCP, kemudian auto ETH1 EVES ETH1 init static. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan IP-nya 192.168.34.1. Di sini saya menggunakan nomor absen. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian kita save. Lalu kita masukkan perintah service networking restart. Kemudian enter. Setelah itu kita cek IP-nya dengan ifconfig. Nah, di sini kita akan coba ping google.com. Enter. Nah, TTL. Kemudian kita berhentikan dengan Ctrl C. Setelah itu, kita masukkan perintah apt get install apache 2 php 5. Kemudian Y. Nah, kita masukkan DVD1, Debian 8. Kita pilih device, kemudian optical drive. Masukkan DVD1, kemudian enter. Kita tunggu.
Kemudian kita masukkan perintah cd /etc/apache2, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan cd ctest available, kemudian enter. Kemudian nano 000 default.conf, kemudian enter. Nah, HTTP kita ganti menjadi WordPress. Kemudian kita save. Setelah itu kita ketikkan perintah service apache2 restart. Nah, setelah itu apt min-get install MySQL server, MySQL client, php myadmin, kemudian enter. Kita tunggu sampai selesai. Kita masukkan passwordnya, kemudian oke, masukkan lagi, kemudian oke lagi. Kita pilih apache2, kemudian enter. Nah, kita pilih tidak, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah cd, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan perintah cd spasi /var/www dan wget http://wordpress.org/latest.tar.gz. Kemudian kita enter. Kita tunggu sampai 100%. Kemudian kita masukkan perintah ls, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan perintah tar xf latest.tar.gz, kemudian enter. Setelah itu kita ls kan. Kita ketikkan perintah cd WordPress, kemudian enter.
Setelah itu kita masuk ke browser. Sebelumnya kita setting terlebih dahulu networknya. Change adapter option. Kemudian kita pilih VirtualBox host only network adapter yang 2. Nah, sini kita tuliskan IP-nya kita 192.168.34.2, kemudian subnet mask, kemudian gateway-nya 192.168.34.1. Kemudian oke. Kita pilih no. Kita cek lagi untuk memastikan, barangkali belum bisa. Kita buka lagi. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Ketikkan IP-nya 192.168.34.1/phpMyAdmin. Kemudian enter. Nah, di sini nama penggunanya kita ketikkan root dan kata sandinya saya menggunakan root, kemudian kirim. Oke. Di sini kita pilih new. Kemudian namanya WordPress. Kita cari UTF General CI, UTF 8 General CI, kemudian kita buat. Nah, kita tambahkan tab baru. Ketikkan IP-nya kita 192.168.34.1, kemudian enter. Nah, di sini kita let's go. Namanya WordPress, kemudian username-nya root, lalu passwordnya, kemudian kita submit. Nah, ini kita copy, kemudian cari notepad. Nah, sini kita tempelkan semua, kemudian file kita save. Kita namai terlebih dahulu. Kita namai wp minconfig.php. Saya simpan di download. Kemudian untuk save as tipenya saya menggunakan all files, kemudian save. Kemudian kita masuk lagi ke VirtualBox. Nah, sini kita masukkan Debian 8 DVD2, lalu apt cd-rom add. Kemudian enter. Nah, sini saya akan menginstal ProFTPD dengan perintah apt min get install ProFTPD. Kemudian enter.
Nah, kita tunggu Y. Pilih mandiri, kemudian enter. Kita ketikkan perintah cd spasi /etc/pro_ftpd, kemudian enter. Kemudian tuliskan perintah nano spasi pro_ftpd.conf. Kemudian server name kita ganti menjadi IP-nya kita, yaitu 192.168.34.1. Kita ke bawah cari. Pada default ini hapus pagarnya. Kemudian kita save. Kemudian kita ketikkan perintah service pro_ftpd restart, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat user dengan perintah add user 1, kemudian enter. Kita masukkan kata sandi, terserah. Masukkan lagi, enter, Y. Setelah itu kemudian kita masuk ke FileZilla. Di host kita ketikkan 192.168.34.1, kemudian username-nya user 1, passwordnya yang tadi dibuat yaitu 1, kemudian port 21, kemudian quick connect. Setelah itu kita cari file yang tadi di save, saya simpan di download. Kita cari nah, wp-config php, kemudian kita drag atau kita transfer. Udah. Setelah itu kita masuk ke terminal lagi. Kita ketikkan perintah cd/home, kemudian enter. Kemudian ls. Nah, ini udah terdeteksi. Kemudian cd user 1 ls, kemudian kita akan mengcopy file yang tadi dengan perintah cp wp min config.php/var/www/wordpress, kemudian enter. Kita masuk ke browser, kemudian kita run. Nah, di sini kita masukkan namanya kita, username, kemudian masukkan passwordnya. Saya menggunakan password Sitiwaisah TKJ. Ya, kemudian kita centang. Kita masukkan emailnya, sitiwaisah@gmail.com. Kemudian kita centang lagi. Nah, setelah itu kita install WordPress. Oke, silang.
Kemudian kita login. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian login. Kita tunggu. Nah, sini adalah tampilan dashboard. Kemudian kita tambah new tab baru. Ketikkan IP-nya 192.168.34.1, kemudian enter. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ini tampilan dashboardnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.